Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galangning yang Abian Base pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Sebelum kita akan mulai segala tugas dan tanggung jawab kita pada sepanjang hari ini, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Kami bersyukur karena malam boleh kami lalui, dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, menghirup udara segar pemberian Tuhan. Kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Untuk itu kami mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir dan kirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa pahami dan mengerti. Terlebih dari itu Tuhan, firman-Mu ini bisa kami pakai pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua ayat, yaitu yang pertama dari Mazmur 121 ayat yang keempat dan 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah penjagaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 121 adalah salah satu nyanyian ziarah yang ditulis tatkala orang Yehuda ditawan di Babel dan dinyanyikan oleh umat Tuhan tatkala menuju Yerusalem. Nyanyian ini berisi keyakinan pemazmur bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup yang akan menjaga seluruh perjalanan hidupnya. Alkitab sering menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen merupakan sebuah ziarah menuju surga. Di dalam surat Ibrani dituliskan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Di dalam ziarah perjalanan hidup kita di dunia ini, selain kesenangan, pasti kita juga akan menghadapi rintangan dan cobaan. Apapun bisa terjadi di dalam hidup ini. Sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba harus di PHK karena keadaan ekonomi yang sulit. Sudah menjaga kesehatan, rajin berolahraga, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Dan apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang sedang berada di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini? Pada hari ini kita belajar dari Mazmur 121 yang menjelaskan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Dunia tidak akan bertambah baik, tetapi semakin bertambah jahat. Siapa yang sanggup menjaga kita di tengah dunia yang semakin jahat ini? Penjaga keamanan di dunia ini tidak bisa melindungi sepanjang waktu. Mereka semua penuh keterbatasan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menjaga kita di setiap waktu dan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Nyanyian ziarah sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud sendiri memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga dia mengatakan tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan. Ada satu kelebihan Daud dibandingkan dengan diri kita. Dia tidak pernah bergeser dari iman kepercayaannya kepada Tuhan hanya karena persoalan berat yang menimpanya. Karena ia tahu pasti bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Daud mengalami persoalan yang luar biasa berat di dalam hidupnya, di mana persoalan tersebut muncul di dalam keluarganya sendiri. Mulai dari Saul yang mengejar dan mau membunuhnya, kemudian Amon memperkosa Tamar adik kandungnya, kemudian Absalom membunuh Amon, dan Absalom juga memberontak kepada Daud. Daud mengalami tekanan yang luar biasa berat di dalam hidupnya, padahal dia adalah seorang raja yang berkuasa. Dia bisa saja mendapatkan apa yang ia mau, tetapi bagi dia di dalam Tuhanlah dia bisa mendapatkan semua yang dia perlukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami tekanan yang luar biasa, yang sudah kita doakan tetapi seperti tidak ada jawaban, baik dalam usaha keluarga dan berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Janganlah kita mengandalkan manusia, tetapi kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan jangan tinggalkan Tuhan hanya karena masalah dan persoalan yang kita alami. Tuhan memberikan jaminan untuk kita bukanlah untuk saat ini saja, tetapi untuk selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Perjalanan kita di dunia ini dapat diserupakan dengan peziarah atau musafir. Kita sedang berjalan menuju negeri kekekalan. Berbagai masalah, tantangan, godaan, pencobaan, penderitaan berusaha dipakai musuh untuk menghentikan langkah kita atau mengalihkan pandangan kita dari tujuan akhir. Namun bersyukurlah karena Allah menjaga kita dengan setia. Dia tidak pernah lalai ataupun tertidur. Dia bukan hanya menantikan kita di negeri kekekalan, melainkan juga berjalan mendampingi kita, mengokohkan kita, dan menjadi pertolongan bagi kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita bersama-sama menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami tidak usah khawatir, bahwa kami memiliki Engkau yang siap untuk menjaga kehidupan kami dari saat ini Tuhan sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih atas pertolongan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan sampai saat ini Engkau memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan pertolongan
kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami bawa kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali setiap jejak langkah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak satu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Jangan khawatir, kita memiliki Allah yang besar yang akan tetap menjaga kita saat ini sampai dengan selamanya. Shalom.